Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farisyah Suryani, dalam tutorial pengisian ISPT PPH Badan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai impor kredit pajak dari perusahaan ke dalam ISPT PPH Badan. Caranya gimana sih? Nah, di sebelah kanan saya ini tuh udah ada daftar kredit pajak dari PT MNF Pesona Indonesia. Ada kredit pajak PPh pasal 23 sama ada kredit pajak PPh pasal 22. Nah, kemudian di sebelah kiri saya ini ada file yang kita gunakan nantinya untuk impor ke dalam ISPT PPH Badan. Nah, file Excel ini tuh bisa digunakan untuk PPh pasal 23 sama 22. Jadi, kita tinggal masukin aja nih jenis PPh yang dipotongnya itu ada PPh 22 sama PPh 23. Gitu. Nah, di sini tuh ada kolom A sampai dengan kolom N. Nah, tapi karena ini merupakan gabungan antara PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, jadi ada beberapa kolom yang nantinya akan diisi oleh PPh 23 sama ada beberapa kolom yang hanya diisi untuk PPh 22 aja. Nah, kolomnya tuh apa aja sih? Nah, kalau untuk PPh 23 itu sendiri, kita tuh wajib mengisi kolom A sampai dengan kolom J gitu. Nah, kalau untuk PPh 22 itu wajibnya tuh kolom K, L, M, dan N sama kolom A sama B. Terus kita juga wajib juga untuk mengisi ini nih di kolom H sama kolom I untuk PPh 22. Gitu deh. Nah, pertama-tama di sini kita pindahin dulu kredit pajak dari PPh pasal 23 milik PT MNF Pesona Indonesia. Kita pindahin dulu NPWP-nya. Kita copy. Nah, kita masukin di kolom yang isinya NPWP. Di nomor. Nah, di sini di kolom H. Pertama kita klik kanan. Kemudian kita pilih paste value. Nah, sini agak kecilan. Nah, kalau untuk impor ke dalam ISPT PPH Badan itu, formatnya itu gak boleh ada titik sama strip seperti ini. Nah, gimana sih cara ngilanginnya? Pertama kita bisa blok dulu keseluruhan NPWP-nya. Setelah kita blok, kita bisa klik Ctrl F. Kemudian kita pilih replace. Nah, kita ganti nih file-nya itu jadi titik, replace-nya itu kosong. Kita replace all. Nah, selanjutnya kita ubah yang tanda strip. Sama kayak tadi caranya. Selesai. Nah, ini untuk NPWP-nya udah seperti ini. Kalau udah seperti ini, udah sesuai insya Allah. Nah, selanjutnya kita masukin nama pemotong atau pemungutnya. Sini nama pemotong atau pemungutnya. Kita tinggal copy. Kemudian kita klik kanan, pastenya itu paste value. Selesai, setelah itu kita masukin alamat pemotong. Nah, karena di soalnya ini tidak ada alamat dari pemotong pajaknya, jadi kita asumsiin aja kalau pemotongnya itu adanya di Jakarta. Selanjutnya, karena kita udah ngisi kolom H, I, sama J, untuk K sampai N itu kan untuk PPh 22. Jadi kita lanjut ke sini, ke bagian A sampai G. Nah, dari A dulu ya. Untuk A ini kan ada jenis PPh yang dipotong. Kita baca dulu keterangannya. Nah, PPh-nya itu ada 22 sama 23. Karena kita lagi ngisi kredit pajak untuk 23, jadi kita bisa tulis langsung 23. Selesai. Nah, di sini ada selanjutnya cara pembayaran. Kita baca dulu nih, di cara pembayarannya itu untuk PPh pasal 22 ada nomor 1 dibayar sendiri dan nomor 2 itu dipungut oleh pihak lain. Nah, kalau untuk PPh 23 itu kan pasti pemungutnya itu kan pihak lain ya. Jadi kita bisa asumsiin aja langsung ke cara pembayaran itu menggunakan yang di nomor 2 atau dipungut oleh pihak lain.
Oke, selanjutnya kita bisa masukin nomor bukti potong. Nah, di sini untuk nomor bukti potongnya ini, kita harus pastiin dulu nih, dari keseluruhan perusahaan yang memotong itu, nomor bukti potongnya itu nggak ada yang sama. Caranya gimana sih? Kita bisa gunakan fungsi dari Microsoft Excel ini, fitur maksudnya, dengan cara di sini, bentar, di conditional formatting, kemudian highlight, pilih yang duplicate value. Kita klik OK. Nah, biasanya kalau ada yang sama nih, dia akan berwarna merah. Tapi karena ini sudah saya filter sebelum melakukan record video, jadi sudah dipastikan tidak ada nomor bukti potong yang sama. Gitu. Kalau ada yang sama, kita bisa ubah dulu biar dia nggak sama antara satu sama yang lainnya gitu. Kalau udah nggak ada yang sama, kita bisa langsung copy nomor bukti potongnya. Kita klik kanan, pastenya value. Nah, kalau misalkan udah, kita ke kolom yang D. Di sini ada kolom untuk jenis penghasilan. Nah, di sini kan ada nih keterangannya untuk PPh 22 sama PPh pasal 23. Nah, di sini kan di soalnya ini kita nggak disebutin nih kredit pajaknya itu masuk ke objek PPh pasal 23 yang mana. Tapi kita bisa lihat di sini tarifnya. Nah, kalau untuk tarifnya ini kan sebesar 2% untuk seluruh pemotong yang ada di soal. Nah, kalau di PPh 23 itu yang tarifnya 2% itu kan ada sewa dan jasa. Jadi kita bisa asumsiin aja antara salah satunya bisa sewa, bisa jasa. Nah, di sini saya mau asumsiin dia sebagai penghasilan sewa yaitu di nomor 7. Kita tulis nomor 7, kemudian kita bawahin. Selesai di kolom D, kita lanjut ke kolom E. Di sini ada objek pemotongan atau pemungutan. Nah, untuk objeknya ini kita bisa masukin di daftar pengenaan pajak atau dasar pengenaan pajak DPP. Kita copy dulu. Nah, selanjutnya kita pindahin. Jangan lupa pastenya paste value untuk menghapus jumlah titik-titik yang ada di sini. Kan di sini ada titiknya. Jadi di sini biar dia sesuai sama format awal. Itu. Selanjutnya ada PPh yang dipotong. Kita juga masukin PPh pasal 23-nya. Sini. Kita copy. Kemudian kita pilih paste value. Oke, selanjutnya ada tanggal bukti potong. Nah, kalau tanggal bukti potong ini kita sesuaiin juga sama yang ada di soalnya. Di sini. Kita copy lagi semuanya yang ada di PPh 23. Nah, kita masukin deh ke format tanggal bukti potong. Oke, kalau misalkan udah kita copy, selanjutnya kita cek dulu nih untuk PPh 23-nya udah keisi semua belum kolom-kolom yang wajib diisinya dari A sampai dengan kolom J. Nah, kalau sekiranya udah sesuai, kita bisa lanjut ke PPh pasal 22. Nah, kita tinggal masukin aja, digabungin filenya. Di sini. Pertama itu kita buka dulu soal PPh pasal 22. Nah, di sini kan ada banyak banget ya jumlah data-datanya. Kita bisa filter dulu karena nggak mungkin semuanya kita masukkan. Karena untuk tanggalnya ini, di tanggalnya ini kan ada beberapa yang transaksinya itu di tahun 2017. Jadi kita harus filter dulu nih tanggal-tanggal atau transaksi yang sekiranya memang dilakukan pada tahun 2018 saja. Karena kita kan sedang mengisi untuk tahun 2018. Caranya itu bisa kita filter dengan klik data, kemudian kita aktifkan fitur filter. Kemudian kita pilih di sini. Nah, untuk tanggal banknya kan ada 2018, 2017.
kita sesuainya 2018 saja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah muncul data-data transaksi yang memang dia dilakukan untuk untuk tahun 2017 saja. Nah, jadi kita bisa copy dulu. Pertama itu kita copy NTPN-nya dulu. Biar mudah, biar sesuai sama jumlahnya. Nah, di sini di NTPN. Di NTPN kita bisa langsung paste value. Nah, kalau misalkan udah masukin kode NTPN-nya, kita bisa masukin jumlah pembayarannya. Nah, untuk jumlah pembayaran sendiri itu kita bisa masukin nominal transaksi yang ada di kolom pajak penghasilan yang telah dipotong. Kita pilih yang ini, kemudian kita Ctrl C. Dan kita masukin jumlah pembayarannya. Nah, kita harus pakainya itu paste value. Selanjutnya tanggal store. Nah, tanggalnya itu yang tadi udah kita filter sebelumnya, yaitu di kolom tanggal bank. Kita paste value. Oke, kalau misalkan udah copy semua, kita lanjut mengisi kolom K. Nah, untuk di kolom K ini, sebentar. Karena tadi saya freeze, jadi nggak bisa dibaca. Kita unfreeze dulu. Nah, di sini ada bagian kode MAP atau iuran pembayaran. Di sini itu adalah PPh pasal 22 dalam negeri, yaitu 0112.000. Kita masukin. Nah, biar nggak tanda kosong di awalnya itu nggak hilang, kita bisa pakaiin tanda petik terlebih dahulu di sini. Tanda petik 0112.000. Terus kalau udah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini kan munculnya berurutan ya. 01, 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa pilih yang di sini, kemudian kita ganti jadi copy cells. Nah, dia akan otomatis berubah jadi 0. Nah, selanjutnya untuk bagian K sampai N kan sudah sesuai. Sini kita bisa masukin aja dulu NPWP pemotongnya untuk PPh pasal 22. Nah, untuk PPh pasal 22, pemotongnya itu siapa sih? Nah, untuk PPh pasal 22 ini adalah pemotongnya itu PT MNF Pesona Indonesia. PT MNF Pesona Indonesia, NPWP-nya itu adalah 26039 643 741 2000. Kita tinggal copy ke bawah. Nah, untuk nama pemotongnya kita bisa masukin PT MNF Pesona Indonesia. Alamatnya kita bisa sesuaikan aja sama, yaitu di Jakarta. Oke, kalau misalkan dari kolom H sampai N sudah sesuai, kita bisa lanjut ke bagian yang sebelah sini, yaitu ada bagian A dan B. Di bagian A dan B ini kan jenis PPh yang dipotong. Nah, jenis PPh yang dipotong itu kan tadi PPh pasal 22. Kita tinggal masukin aja PPh pasal 22. Nah, kalau udah kita balik lagi ke cara pembayarannya. Nah, untuk cara pembayarannya ini kan itu dipungut sendiri untuk PPh pasal 22. Jadi, kita bisa masukin cara pembayarannya itu sebagaimana tadi dengan cara dipotong sendiri, yaitu dengan nomor 1 kodenya. Kita klik. Nah, kita lihat dulu apakah sudah sesuai semua. Nah, kalau misalkan udah kita lihat sesuai semua nih, udah terisi. Nah, kita lihat dulu di sini ada yang belum sesuai nih, teman-teman, untuk tanggalnya. Kita bisa ganti dulu format tanggalnya itu, caranya kita blok. Karena kan dia formatnya itu belum sesuai sama yang di atas. Kita blok, kemudian kita pilih di number. Kita klik ini.
Kemudian kita pilih date atau tanggal. Kita klik OK. Nah, formatnya akan sama seperti ini. Karena untuk format ini juga penting ya teman-teman. Kalau tidak sesuai, maka datanya tidak akan masuk ke dalam ISPT PPH Badan. Nah, kalau sekiranya sudah sesuai semua, kita bisa langsung klik save. Di sini kita pilih file, kemudian kita pilih save terlebih dulu. Nah, setelah kita klik save, kita pilih ke save as. Di save as ini kita pilih mau kita letakkan di mana, misalkan di video PPH. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan. Misalkan kita kasih tutorial impor kredit pajak. Nah, di sini dengan file name-nya tutorial impor kredit pajak, tapi untuk save as type-nya kita pilih bukan Excel workbook, melainkan yaitu CSV, delimited. Nah, kalau misalkan udah sesuai, kita bisa langsung klik save. Oke, kita bisa close terlebih dahulu filenya, file dari keduanya. Don't save saja. Nah, kita bisa langsung buka ISPT PPH Badan. Kita tinggal masukkan file yang tadi. Selanjutnya, kita tinggal pilih utility, kemudian kita pilih impor. Nah, di sini kita pilih yang kredit pajak dalam negeri Badan. Untuk tahun pajaknya kita sesuaikan, yaitu tahun pajak 2018. Kita tinggal pilih search. Nah, di sini kita tinggal pilih yang tadi. Kita tutorial kredit pajak, klik open. Kita view data. Kemudian klik OK, kita view lagi. Nah, karena jumlah datanya lumayan banyak, jadi kita akan menunggu sedikit lebih lama. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, sudah bisa ini, kita bisa klik langsung impor. Nah, kita tunggu datanya ini untuk diimpor ke dalam ISPT PPH Badan. Oke, proses impor selesai, tidak ada yang gagal diimpor. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelumnya kita harus cek terlebih dahulu apakah data tersebut sudah masuk. Kita bisa cek di bagian lampiran, kemudian di formulir 3, kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini sudah masuk, cuman hanya 2 saja, padahal jumlah data total itu keseluruhan ada 880. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan terkait terkait pendapat saya mengenai ISPT PPH Badan. Nah, di sini kan hanya terdaftarnya itu 2 saja. Padahal kita tadi sudah melakukan impor sebanyak 880. Dan jumlah datanya pun sudah sesuai, yaitu 880 data. Mengapa sih di sini tidak masuk semuanya? Menurut saya itu merupakan kekurangan dari ISPT PPH Badan ini sendiri. Karena untuk apabila kita ingin melakukan hapus data, kita tidak bisa melakukan penghapusan data secara keseluruhan di dalam ISPT PPH Badan Rupiah 2010 ini. Kita harus melakukan penghapusan datanya itu secara manual satu persatu, tidak bisa secara langsung keseluruhan. Misalkan contohnya itu tadi dari 880 data ini, kita akan menghapus secara keseluruhan semuanya. Tetapi untuk di ISPT PPH Badan 2010 ini, kita tidak bisa menghapus secara keseluruhan. Kita hanya dapat menghapus satu persatu.
menurut saya itu kekurangannya. Nah, selain itu juga untuk penghapusan datanya itu, kita itu harus menggunakan ISPT PPh Badan tahun 2009 atau versi sebelumnya dari tahun 2010 tadi. Kita bisa cek di sini. Teman-teman kita buka dulu ISPT-nya. Kemudian kita cek SPT PPh di lampiran kredit pajak dalam negeri. Nah, apabila di dalam ISPT PPh Badan versi 2009, data yang tadi kita impor akan muncul secara keseluruhan. Seperti ini. Berbeda dengan yang ada di sini, ISPT. Nah, kalau untuk di 2010 ini kita kasih perbandingan. Di 2000, nah di sini sebelah kanan ini adalah ISPT PPh Badan tahun 2009. Maaf, di sebelah kanan saya ini, di sini ada ISPT PPh Badan versi 2010 dan sebelah kiri itu ada ISPT PPh Badan 2009. Nah, terlihat jelas bukan perbandingannya. Apabila di 2009 ini merupakan bisa kita baca keseluruhan jumlah datanya dari 1 sampai dengan 880. Sedangkan di 2010 kita hanya dapat melihat 2 data. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, untuk penghapusannya sendiri kita tidak bisa melakukan penghapusan data di bagian kredit pajak dalam negeri dalam PPh Badan 2010 secara keseluruhan. Kita melakukan penghapusan datanya itu secara manual satu persatu. Namun, apabila kita lihat di dalam PPh Badan 2009 ini, kita contohkan, kita klik pilih semua. Nah, di sini kita bisa melakukan hapus secara keseluruhan, berbeda dengan yang ada di dalam PPh Badan 2010. Menurut saya ini merupakan salah satu kekurangan dari ISPT PPh Badan yang cukup merugikan wajib pajak badan dalam segi waktu dan tenaga. Karena untuk penghapusannya kita harus pindah dulu ke SPT 2009, tidak bisa langsung hapus di dalam ISPT 2010 apabila terdapat kesalahan. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.